Di pinggiran kota yang selalu kumuh dan kotor, tidak peduli itu siang hari atau malam hari, hiduplah seorang anak muda di dalam rumah kecil yang ala kadarnya. Anak muda itu bernama Bong Joon-hyuk, umur 25 tahun. Pengangguran dan bertahan hidup dari 3 pekerjaan part-time. Pelayan toko serba ada, rumah makan, dan kuli bangunan. Walaupun bekerja keras bagai kuda, Joon-hyuk tidak dapat hidup dengan layak. Alasannya sederhana, hutang yang menumpuk disertai dengan bunga yang besar. Hutang itu harus dibayar, tidak peduli hidup macam apa yang Joo-hyuk jalani sehari-hari. Dia tidak mempunyai kemampuan apapun, mengandalkan tubuhnya saja untuk bekerja. Jadi tidak ada masa depan yang cerah bagi Joo-hyuk. Hidup hanya sebagai kalangan pekerja kelas bawah. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang mengatakan Joo-hyuk sudah dibangkitkan. Melihat itu membuatnya terkejut setengah mati. Joo-hyuk hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Awakening atau pembangkitan. Beberapa orang menganggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Kesempatan untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Bahkan itu lebih baik daripada memenangkan sebuah undian. Tapi bagi Joo-hyuk untuk menikmati hidup, dia harus hidup dengan aman dan nyaman. Menurutnya, memasuki tower akan sangat berbahaya. Kamu bisa terbunuh oleh monster, atau mati kedinginan, atau terbakar di cuaca yang ekstrim, atau mati keracunan, atau mati karena jebakan dan diremukan sampai mati, dan masih banyak lagi. Saat melihat ada yang mencurigakan, Joo-hyuk memalingkan pandangannya. Dia selalu menghindar dari situasi berbahaya. Itulah kehidupan Bong Joon-hyuk selama 25 tahun, masyarakat kelas bawah dan bukan siapa-siapa. Joo-hyuk pikir dirinya salah melihat karena kelelahan bekerja. Saat Joon-hyuk memanggil status window, muncul status window miliknya. Joo-hyuk mendapati kalau dia benar-benar dibangkitkan dan trait-nya adalah seorang summoner. Awakened diberikan sebuah kemampuan yang dikenal dengan trait. Swordsmanship, spearmanship, shielded art, archery, martial artist, summoner, healer, dan masih banyak lagi. Di antara mereka, summoner melibatkan spirit, phantom beasts, golem, demonic beasts, dan lain-lain, lebih dikenal dengan kemampuan untuk memerintahkan makhluk yang disummon. Joo-hyuk penasaran akan menjadi summoner seperti apa dirinya. Joo-hyuk pun mencoba memanggil summon dengan berbagai perintah. Tapi setelah mencoba berkali-kali, tidak ada yang terjadi. Joo-hyuk menyadari kalau kemampuannya di luar tower mungkin tidak akan bekerja. Kemampuan seorang player, termasuk skill, hanya bekerja di dalam tower, dan tidak dapat dimanifestasikan di luar tower. Selain dapat menggunakan sistem status window, seorang player tidak ada bedanya dengan orang biasa jika berada di luar tower. Siapapun dengan fasilitas koneksi internet tahu akan hal itu. Joo-hyuk merasa dirinya seperti orang bodoh saja. Tidak mungkin sebuah skill dapat aktif di luar tower. Tiba-tiba muncul notifikasi, memulai random summon. Muncul cahaya terang, dan seseorang muncul di hadapannya. Joo-hyuk pun makin kebingungan mengapa ini bekerja, dan seorang manusia memberi hormat kepadanya. Orang itu menyadari sesuatu, mencium sebuah aroma yang tidak asing baginya, dan meminta izin untuk memakan ramen di hadapannya. Joo-hyuk pun memberi izin kepada orang itu. Dengan lahap orang itu memakan ramen yang sebelumnya akan menjadi makan malam Joo-hyuk. Joo-hyuk berpikir, di antara semua summon, sepertinya ia mendapatkan tukang makan. Mengapa juga skillnya bisa aktif di luar tower? Dan summonnya seorang manusia, hal yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Joo-hyuk mengecek kembali status window-nya dan mendapati beberapa informasi tentang summon yang dapat dipanggilnya. Ada beberapa tingkat, dari rare grade sampai dengan legend spesial super rare. Muncul juga status window tambahan, menjelaskan kalau summon terikat dengan 3 mandat. Yang pertama, yang disummon akan selalu melindungi tuannya di atas segalanya. Yang kedua, yang disummon harus mematuhi segala perintah tuannya dengan mutlak. Yang ketiga, jika terjadi konflik antara mandat pertama dan kedua, mandat pertama diutamakan. Bagi Joo-hyuk, kepatuhan absolut mungkin akan berguna baginya, tapi Joo-hyuk masih penasaran dengan identitas manusia yang disummonnya itu. Muncul sebuah katalog yang menjelaskan identitas summon miliknya. The Cruel Guild Insane Assassin. Nama, John Kosek. Grade, Super Rare. Tipe, seorang manusia assassin. Waktu manifestasi, 6 jam. Rating kepuasan,
Belum ada. Cooldown 3 jam. John Kosek adalah seorang asasin yang paling bermasalah. Seorang psikopat yang gila. Bagaimanapun juga kesuksesan misinya 99%. Ju-hyuk merasakan sakit kepala karena banyaknya informasi yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Sistem membawa Ju-hyuk masuk ke dalam ingatan Kosek selama hidupnya. Terlihat Kosek sedang menjalankan misinya, bergerak dengan cepat selayaknya seorang asasin berpengalaman, tanpa ada gerakan sia-sia dalam sekejap membunuh semua targetnya, tapi mengikat dengan pita kepala korbannya agak sedikit tidak normal bagi Ju-hyuk. Kosek menemui ajalnya saat menjalani misi terakhirnya. Targetnya dalam misi itu Swordmaster terkuat di Empire, dan itulah ingatan terakhir Kosek semasa hidupnya. Kosek mendekat secara perlahan dan bertanya apa yang Ju-hyuk sedang pikirkan. Ju-hyuk terkejut setengah mati dan menjauh. Kosek meminta maaf dan menjelaskan kalau dia hanya ingin bertanya apa perintah yang harus dia lakukan. Ju-hyuk memberanikan dirinya karena mengingat mandat yang disumen harus menuruti perintah mutlak sang master. Ju-hyuk menarik nafas dan memerintahkan Kosek untuk membereskan meja dan mencuci piring. Ju-hyuk tak menyangka kalau Kosek akan langsung melakukan perintahnya dengan cepat dan tanpa komplain sedikit pun. Ju-hyuk memberanikan diri memberikan perintah yang absurd. Kosek diperintahkan untuk menggonggong seperti anjing. Ju-hyuk sedikit cemas, bertanya-tanya, apakah dia melewati batas? Kosek adalah asasin dengan harga diri yang tinggi. Apa yang akan terjadi jika Kosek marah? Di luar dugaan, Kosek menuruti perintah Ju-hyuk dengan penuh semangat. Ju-hyuk pun semakin yakin dengan otoritas yang dia punya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari pintu, dan Ju-hyuk baru teringat kalau hari ini adalah hari penagihan hutangnya. Ju-hyuk meminjam 10 juta won. Tidak ada bank yang mau meminjamkannya, jadi dengan putus asa, dia meminjam kepada rentenir. Ayahnya terpeleset dan pinggangnya retak. Dia membutuhkan uang untuk operasi. Ditambah lagi, adik laki-lakinya membutuhkan biaya kuliah. Ju-hyuk pikir dia dapat membayarnya dengan cepat. Tapi pada akhirnya pokok hutangnya tidak terbayar, dan Ju-hyuk hanya dapat membayar bunganya saja sampai 5 juta won. Ju-hyuk memalingkan mukanya. Terlihat Kosek sudah bersiap dengan pisaunya dan berkata, "Berikan saja perintah. Ia akan memenggal kepala mereka dan membawanya kepadamu." Ju-hyuk mendorong Kosek dan memerintahkan Kosek untuk berdiam diri dan jangan membuat suara. Masuklah penagih hutang yang tampak seperti preman, menanyakan hutang Ju-hyuk yang bunganya belum dibayarkan. Ju-hyuk memberikan alasan kalau dia lupa dan akan segera membayarnya. Preman itu berkata, jika terlalu berat, jangan memaksakan diri. Jika Ju-hyuk putus asa, kamu dapat menjual organmu. Hidup akan jauh lebih mudah hanya dengan menjual 1 ginjal saja. Ju-hyuk yang sudah kesal menatap dengan tajam, tapi dia mengurungkan niatnya untuk marah dan langsung bersikap baik. Setelah mereka pergi, Kosek langsung keluar dan bertanya apakah ada perintah untuknya. Ju-hyuk tiba-tiba merasa lelah. 2 shift part-time, pembangkitan, mensumen Kosek, dan kunjungan dari rentenir. Terbesit dalam pikiran Ju-hyuk, apakah dia masuk tower saja untuk membayar hutang? Tapi Ju-hyuk yang pengecut takut kalau dia tidak akan selamat menaiki tower. Ju-hyuk bertanya kepada Kosek, apakah ada yang Kosek ingin lakukan? Jika Kosek ingin kembali, ia akan membatalkan summonnya. Kosek pun menyatakan keinginannya untuk menonton drama di televisi. Ju-hyuk pun mengizinkan Kosek untuk tetap tinggal dan menggunakan televisinya. Ju-hyuk pun merasa tenang, karena ada seseorang yang menemaninya. Karena sudah kelelahan, Ju-hyuk pun menutup mata dan tertidur. Keesokan paginya saat Ju-hyuk terbangun, Kosek sudah tidak terlihat. Sepertinya batas waktu 6 jamnya sudah habis. Ju-hyuk segera bangun untuk bersiap-siap. Di televisi terdengar suatu berita penting. Pada pagi hari, di Jongno-gu, kota Seoul, kantor rentenir ilegal, Smile Cash, terjadi sebuah pembunuhan sadis. 3 korban ditemukan dengan kepala terpenggal. Dan yang paling mengejutkan, kepala para korban diikat dengan pita. Ju-hyuk dengan yakin mengetahui kalau itu adalah perbuatan John Kosek. Sepertinya yang disummon Ju-hyuk adalah seorang pembunuh psikopat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.